Faktanya banyak sekali orang yang belum paham, yang belum tahu tentang pencabutan gigi, terutama untuk rahang atas, baik itu gigi berlubang atau gigi sisa akar, berpengaruh nggak ke saraf mata dan ke kepala apabila gigi itu dicabut. Takutnya dok, kalau misalkan cabut gigi rahang atas seperti ini, takut jadi ke saraf mata yang akhirnya jadi buta. Nih ada pertanyaan ini yang saya harus luruskan. Mungkin ini juga sama dengan pertanyaan kalian semua. Gigi saya geraham atas, juga tinggal sisa akar. Takut disuruh bedah, pengaruh nggak dok? Kalau misalkan dicabut ke saraf mata dan ke kepala? Jawaban simpelnya itu tidak ada pengaruh sama sekali. Dan penjelasannya adalah ada pengaruh gigi sisa akar ke saraf mata, ke pelipis mata bagian bawah, ke pipi atas bagian sini nih ya. Itu jadinya bengkak kalau gigi sisa akar itu tidak dirawat. Kalau gigi sisa akar itu sudah infeksi, kalau gigi sisa akar itu sudah kambuhan. Nih, ini gigi sisa akar saya contohin. Rahang atas ya. Ini rahang atas. Gigi sisa akar awalnya itu tidak ada rasa sakit awalnya. Dan kenapa jadi gigi sisa akar? Karies kecil didiamkan, karies yang sudah merasa sakit linu didiamkan dan akhirnya minum obat apotek atau obat warung. Dan itu dianggapnya sudah sembuh. Ternyata infeksi terus berlanjut masuk ke saraf gigi. Saraf gigi di bagian pulpa terus terjadi infeksi dan akhirnya gini ya, akhirnya nembus ke akar gigi. Nih saya contohin misalkan gini, akar gigi bagian rahang atas akan berpengaruh ke saraf maksilaris. Saraf maksilaris ini nih jari tengah saya ya. Saraf maksilaris terus ada infeksi ke dalam sini, di dalam persarafan gigi tersebut yang akhirnya mempengaruhi saraf optalmikus. Nah, percabangan ketiga ini namanya cabang trigeminus. Batang cabang trigeminus saraf ini adalah saraf yang mempengaruhi penyebaran infeksi apabila gigi sisa akar, gigi berlubang tersebut sudah terjadinya infeksi. Infeksi karena giginya itu sakit, tidak dirawat cepat, giginya itu sakit, didiamkan saja, giginya itu sakit, sudah ada nanahnya. Untuk rahang atas bisa jadi bahkan pipinya jadi keangkat semua, muka jadi nggak simetris. Nah, itu kalau misalkan gigi tersebut tidak dirawat, tidak dibersihkan saluran akar giginya, tidak segera dicabut. Nah, kalau misalkan dicabut itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nih saya contohin lagi, trigeminus. Ini yang telunjuk ini namanya saraf optalmikus, percabangan saraf optalmikus namanya. Percabangan saraf yang untuk rahang atas, saraf maksilaris. Percabangan saraf yang bawah ini, saraf mandibularis. Kalau yang saraf yang bawah ini, saraf mandibularis, untuk gigi geligi rahang bawah ya. Untuk yang gigi geligi rahang atas yaitu saraf maksilaris, dan ini adalah saraf optalmikus. Saya contohkan, kalau misalkan terjadi pencabutan di saraf maksilaris untuk rahang atas, berarti kan memang beda jalur, walaupun trigeminus itu batangnya sama, tapi beda jalur, beda tempat. Sama seperti kalian mau ke Cirebon atau ke Indramayu. Kalau ke Cirebon lewatnya arah ke Cirebon, kalau yang ke Indramayu mungkin harus ke Pantura. Di Pantura terjadi kemacetan, apakah yang jalur ke Cirebon itu macet atau tidak? Tidak ya, tidak berpengaruh. Sama seperti jalur ini. Kalau misalkan saraf maksilaris, yaitu ada pencabutan gigi geraham atas, yaitu saraf maksilaris, ia tidak akan berpengaruh ke saraf mata atau saraf optalmikus tersebut. Jadi kesimpulannya adalah tidak akan ada pengaruh kalau misalkan pemeriksaannya sudah lengkap.
Pemeriksaan untuk pencabutan gigi meliputi adanya tensi darah, ya, adanya tes gula darah, adanya tes apapun itu yang menunjang untuk terlaksananya pencabutan gigi tersebut. Nah, ini kalau misalkan cabut sisa akar, takut disuruh bedah, itu hanya ketakutan saja. Padahal cabut sisa akar itu tidak harus bedah. Solusinya adalah kalian datang dulu ke dokter gigi dan tanyakan, pilih dokter gigi yang enak ngobrolnya, yang enak konsultasinya, terus ditanyakan, apakah cabut gigi sisa akar saya ini harus dengan bedah. Kalau misalkan indikasi bedah, itu harus cabutnya semuanya ya, atau banyak yang dicabut, itu dengan bedah. Tapi kalau cuma satu gigi, sisa akar satu gigi, itu nggak dibedah pun tidak masalah. Mungkin hanya cabut satu gigi dan itu dilakukan anestesi lokal saja. Oke, dan kesimpulan berikutnya adalah tidak ada berpengaruh asalkan semuanya pemeriksaan umum sehat baik-baik saja. Misalkan gula darahnya normal, tidak adanya tensi yang tinggi, tensinya normal, tidak adanya alergi, tidak adanya apapun itu yang mempengaruhi jalan pencabutan giginya. Proses pencabutan gigi akan terprosedur sesuai dengan indikasi pencabutan gigi tersebut. Oke, sekarang jangan takut lagi. Datang aja ke dokter giginya untuk diperiksakan. Kalau misalkan gigi sisa akar saya dicabut, itu perlu operasi atau tidak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. See you.